قد كفاني علم ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya baru menonton video dari channel Guru Gembul yang membahas mengenai kasus dugaan penistaan agama Holy Wings. Video tersebut cukup panjang dan ada baiknya teman-teman yang belum menonton untuk menonton secara utuh. Materi yang disampaikan cukup berbobot dan secara umum saya setuju dengan kebanyakan dari apa yang dibahas oleh Pak Guru Gembul. Namun ada hal yang menurut saya perlu dikaji ulang dari materi yang Guru Gembul sampaikan, terutama jika dipandang dari sudut pandang kajian keislaman. Adapun materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Cuman masalahnya kalau misalkan kita berpikir secara rasional, emang apa masalah dari promosi itu? Kan kita sebagai orang beragama itu menganggap bahwa Nabi Muhammad itu suci dan Nabi Muhammad itu sakral. Begitupun orang-orang Kristen menganggap bahwa Bunda Maria itu suci atau sakral, atau orang Katolik lah dalam hal ini ya. Nah, cuman masalahnya yang suci dan sakral itu kan adalah pribadinya, bukan namanya. Pribadi Nabi Muhammad itu suci dan sakral, dan umat Islam pasti akan menghormatinya dan marah-marah kalau Nabi Muhammad dihina. Kita akan mewajarkan tindakan-tindakan yang diupayakan untuk membela nama Nabi Muhammad. Karena apa? Karena pribadinya suci atau sakral. Begitupun dengan Bunda Maria. Tapi nama Muhammad sendiri itu adalah nama yang tidak sakral, dalam artian ketika banyak di antara orang-orang Indonesia sekarang menggunakan nama itu, orang yang bersangkutan tidak menjadi serta-merta jadi ikut sakral gitu. Jadi kalau misalkan Baraya punya anak dinamai Muhammad misalkan ya, maka anak Baraya itu tidak jadi sakral. Namanya itu disucikan untuk pribadi tertentu di zaman dulu. Justru sebaliknya, kalau Baraya percaya bahwa nama itu sakral dan kemudian membuat orang-orang yang memegang nama itu menjadi ikut sakral juga, maka Baraya akan terjebak pada kemusyrikan. Kan seperti itu. Ada orang yang namanya Muhammad jadi sakral, kan tidak bisa seperti itu. Kesimpulannya, Guru Gembul menyampaikan bahwa nama Muhammad tidaklah sakral. Yang sakral adalah pribadi dari sosok Nabi Muhammad SAW, dengan argumentasi bahwa jika nama Muhammad digunakan untuk nama bagi sosok lain, tentu sosok tersebut tidak otomatis menjadi sakral hanya karena dinamai Muhammad. Ketika ada orang bernama Muhammad Nazaruddin misalnya, maka tidak berarti dia dianggap sakral dalam kacamata Islam, karena yang sakral adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Demikian menurut Pak Guru Gembul. Argumentasi ini sebenarnya kurang tepat jika dipandang dari sudut pandang kajian keislaman. Memang benar, sosok yang bernama Muhammad Nazaruddin tidak otomatis menjadi sakral karena namanya mengandung Muhammad. Tapi pada nama Muhammad Nazaruddin tetaplah sakral. Hal ini karena dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Sammu bismi wala takannau bikunyati fa inni ana Abul Qasim." Yang artinya, berilah nama anak kalian dengan namaku, jangan memberi panggilan kunyah dengan kunyahku, sesungguhnya akulah Abul Qasim. Terlepas dari makna hadis ini, apakah memberi nama seperti Nabi dianjurkan atau diperbolehkan, faktanya banyak kaum muslimin yang mengikuti arahan Nabi ini dan memberi nama anaknya Muhammad. Di samping itu, banyak juga keutamaan nama Muhammad yang disampaikan oleh para ulama seperti Imam Malik dan beberapa ulama lain, yang jika kita ingin tahu sangat mudah untuk mengetahuinya. Maka seorang muslim yang menamai anaknya dengan nama Muhammad pasti ada motivasi khusus, seperti wujud kecintaan kepada Nabi, ingin anaknya mengikuti jejak dan perjuangan Nabi, berharap pahala, dan motivasi-motivasi lain yang bersifat sakral. Kesimpulannya, nama Muhammad yang dipakai oleh jutaan muslim tetaplah ada nilai sakral dari sudut pandang agama, meskipun sosok dari yang punya nama tidaklah sakral. Nama Muhammad dari nama lengkap Muhammad Nazaruddin tetap tidak bisa sejajar dan sama dengan nama-nama lain seperti Paijo dan Paidi misalnya, jika sudut pandangnya kajian keislaman. Sebenarnya ini sangat mudah difahami dan tidak perlu perdebatan panjang. Kemudian Pak Guru Gembul berstatement sebagai berikut.
misalkan kita mengambil argumentasi atau mengambil pandangan bahwa nama itu kemudian disucikan dan karena itu menyebut-nyebutnya dalam sesuatu yang berhubungan dengan maksiat berarti pelecehan misalkan, maka kita harus menuntut misalkan Muhammad Nazarudin ketika dia korupsi bukan hanya gara-gara korupsi tapi gara-gara dia menghina Islam karena namanya Muhammad Nazarudin tapi malah korupsi, kan seperti itu. Kalau kita pakai teori kias dalam usul fikih, apa yang disampaikan Guru Gembul adalah kias ba'id, kias yang jauh dan tidak relevan. Jika Muhammad Nazarudin korupsi, maka perilaku bejat korupsi tersebut berkaitan dengan pribadi dia, bukan namanya. Lain soal kalau si Muhammad Nazarudin mengatakan, nama saya ini ada kata Muhammadnya, maka saya korupsi tidak masalah. Atau ada orang mengatakan, bagi yang bernama Muhammad, ayo korupsi. Itu baru sebuah penistaan, sebuah nama yang disakralkan dalam Islam. Jadi, dugaan kasus penistaan agama pihak Holy Wings ini bukan terkait kesalahan pribadi bernama Muhammad yang menjadi pecandu miras. Bukan itu konteksnya. Tapi tentang menyengaja menyandingkan nama Muhammad yang sakral dalam Islam dengan miras yang jelas haram. Hal inilah yang Pak Guru Gembul kurang detail dalam memahami. Sekali lagi, secara umum materi yang disampaikan Guru Gembul di videonya cukup berdasar, termasuk ketika Guru Gembul setuju dengan dugaan penistaan agama dengan menyandingkan nama Muhammad dan nama Maria untuk promosi miras. Tapi dalam urusan ini, kami tidak sepaham dan penting untuk mengkaji ulang hal ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.